Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good afternoon. My name is Hefni Mayangsari. In this video, I would like to explain about procedure text. Firstly, we have to know what is procedure text. Okay. In Indonesia, prosedur teks adalah sebuah teks yang isinya menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dibuat atau digunakan melalui serangkaian langkah-langkah. So, procedure text is a functional text that help us to make or to do something. Dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah how to do something. Oke, kita juga perlu mengetahui apa tujuan pembuatan prosedur teks. Tujuannya adalah untuk membuat para pembacanya mengerti dan mengetahui bagaimana cara dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu melalui langkah-langkah yang berurutan. So, procedure text have to sequence. Prosedur teks harus dibuat secara berurutan karena untuk membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu kita harus melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, keempat dan harus secara berurutan agar tujuannya bisa tercapai. Next, ada generic structure dari prosedur teks. Yang pertama adalah aim or goal, atau kita kenal dengan tujuan. Goal biasanya terletak pada judul atau title sebuah prosedur teks. Di title itu sudah menerangkan apa tujuan atau tujuan dari prosedur teks yang telah dibuat. Yang kedua adalah ingredients atau material. Material adalah bahan-bahan yang harus ada atau harus kita sediakan untuk make something in our procedure text. And yang terakhir adalah steps. Steps adalah langkah-langkah atau cara-cara yang harus kita lakukan to make something di dalam procedure text yang ada. Next adalah language feature atau kebahasaan yang ada pada sebuah prosedur teks. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena dalam prosedur teks haruslah memuat kata-kata yang kita lakukan sekarang atau saat ini, bukan sesuatu yang telah kita lakukan atau sesuatu yang akan kita lakukan, tetapi sesuatu yang sedang kita lakukan, sesuatu yang sedang kita buat di dalam prosedur teks tersebut. Yang kedua adalah menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Imperative sentence di sini bertujuan agar kalimat-kalimat ataupun steps yang ada di prosedur teks itu sifatnya mutlak. Jadi harus dilakukan agar tujuannya bisa tercapai atau agar kita bisa membuat sesuatu. Yang ketiga adalah menggunakan connective word atau kata penghubung untuk menghubungkan antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Kenapa kita harus menggunakan connective words? Karena langkah-langkah yang ada pada pembuatan sesuatu ada banyak sehingga harus dilakukan satu persatu dan secara berurutan. Contoh-contoh connective words ini seperti then, after that, firstly, secondly, kemudian before, after, and so finally, like that. And then menggunakan adverb of time and adverb of manner. Apa itu adverb of time? Adverb of time adalah kata keterangan waktu yang menerangkan waktu ketika kita melakukan langkah-langkah yang ada pada prosedur teks tersebut. Contoh adverb of time adalah later, soon, today, seperti itu. And then example for adverb of manner adalah mohon maaf sebelumnya, adverb of manner adalah kata keterangan cara kita melakukan sesuatu. Contoh dari adverb of manner adalah slowly, fastly, kemudian early, seperti itu. And then di sini ada example of procedure text. Di sini saya mengambil contoh memasak sesuatu, how to make something. Okay. The title is how to make a delicious tempe bacem. Goalsnya make a delicious tempe bacem. Jadi di judul ini sudah dijelaskan bahwa tujuan dari
prosedur teks yang saya buat adalah untuk mengetahui bagaimana caranya membuat tempe bacem yang enak. Yang kedua adalah ingredientsnya ada 2 boxes of tempe bacem, 1 liter of coconut water, 7 sheets of salam leaf, 3 sheets of orange leaf, 1 segment of galanjal, 2 sheets of pandan leaf, cloves of scallion skin, cloves of red onion, cloves of garlic, coriander, tamarind water, sweet soy sauce, salt, pepper, and broth to taste. Oke, stepsnya yang pertama adalah cut into medium size squares of tofu and tempe, then fry until become a little bit gold, but into a saucepan set aside. Nah, jadi di sini ada kata yang telah digaris miring. Kata yang telah digaris miring ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat perintah atau imperative sentence. Cut into medium size. Kemudian ada kata then selanjutnya merupakan connective words, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah memotong tempe, ya adalah menggorengnya. Kemudian di sini juga ada stepnya firstly, secondly, third, fourth, five, and sampai habis. Ini juga merupakan kata hubung yang harus dilakukan seperti urutan-urutan dalam penulisan prosedur teks. And the second step is blend the finely ground pieces and then put in the pot with the tofu and tempe. Also add the bay leaves, lime leaves, galanjal, pandan leaves, and onion skin. The third, add coconut water, omela, and add salt, pepper, and powdered broth to taste slowly. The fourth is boil for 30 minutes until the water shrinks and the tofu tempeh is cooked, separate from the rest of the water. Then take a little of the rest of the stew, mix it with a little soy sauce, then spread it on each side of tempeh and tofu to bake briefly using Teflon. And finally, tofu tempeh bacem is ready to serve. Di sini juga ada main idea-nya, adalah how to make a delicious tempe bacem. Kemudian supporting idea-nya adalah step-step yang telah dijelaskan. Akan saya bacakan. To make delicious tempeh, cut into medium size squares of tofu and tempeh, put into a saucepan, set aside, blend the finely ground paste and put it in the pot with the tofu and tempeh. Also add the bay leaves, lime leaves, galanjal, pandan leaves, and onion skin. Finally, add coconut water, omela, and add salt, pepper, and powdered broth to taste. Boil and take a little of the rest of stew, mix it well, and then the tofu tempeh bacem is ready to serve. Okay, I think that's all from me. I would like to say thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.